Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Semuanya sudah makan istirahat tadi? Sudah makan semuanya? Dipastikan sudah makan, masih dalam kondisi yang fit. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7A ini kita mulai, kalah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang biasa memimpin, silakan dipimpin doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Fitri yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Anak-anak, siang hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Pak Arif ingin mengabsensi dulu kehadirannya daripada Nuril Azza, Asyifa Julita Putri. Sehat Mbak Julita? Alhamdulillah. Asyifa Najwa Kamila. Kemudian Dini Alfiat Nur Aziza. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, Pak Arif ingin cek dulu kesiapannya. Pakaiannya mungkin masih belum dimasukkan dulu. Mungkin bangkunya atau lantainya masih ada. Yang terpenting belajar harus dibawa adalah satu, niat yang baik, yang kedua, usaha yang benar untuk mencapai kesuksesan. Sebelum kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada siang hari ini, anak-anak masih ingat enggak materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih ingat? Alhamdulillah, ini berarti ilmunya benar-benar melekat. Coba yang kita pelajari minggu kemarin materinya apa Mbak Khalifatul Fitriah? Tentang Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, salah satu khalifah pada dinasti Umayyah. Coba ini sosok tokoh yang kita pelajari tentu punya kelebihan dan keistimewaan. Coba Mbak Rizka, apa kebijakan dari Al-Walid bin Abdul Malik selama menjabat menjadi khalifah yang bisa kita ambil teladannya? Membentuk panti asuhan untuk anak-anak yatim dan orang tua. Membentuk atau mendirikan panti asuhan untuk anak yatim dan orang-orang tua. Ini berarti teladan yang benar-benar baik. Tepuk tangan dulu untuk Mbak yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kira-kira kalau ada pemimpin yang dolim, tidak bijak, tidak cinta asih sama rakyatnya, nggak peduli sama rakyatnya, mikirin diri sendiri, pejabatnya kaya raya, mobilnya banyak sekali, tapi rakyatnya buat makan aja susah. Kira-kira ada seperti apa anak-anak? Kalau anak-anak itu jadi rakyatnya, kira-kira mau apa enggak Mbak Dini? Mau apa enggak? Mau apa enggak Mas Irfan? Kalau punya pemimpin yang enggak pernah mikirin rakyatnya, kira-kira Mbak Rizka bagaimana? Ya, Sedih dan kecewa. Maka harapan kita ada sosok seorang pemimpin yang adil, peduli sama rakyat. Betul Mas Amar ya? Betul. Maka kita perlu punya pemimpin yang adil, bijaksana, dan peduli sama rakyat. Kira-kira di dalam Islam ada nggak pemimpin yang seperti itu? Ada apa enggak kira-kira?
Kalau tadi kita belajar tentang materi minggu lalu, Al-Walid bin Abdul Malik yang membangunkan rumah sakit untuk pengidap kusta dan panti asuhan untuk yatim dan jompo. Kali ini kita coba pelajari sosok hebat, sosok teladan pemimpin yang dikenang oleh dunia. Siapa anak-anak? Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira anak-anak sudah pernah baca materi tentang Umar bin Abdul Aziz apa belum? Ada yang pernah lihat videonya apa belum? Belum? Oh, nanti biar tambah wacananya, tambah pengetahuannya tentang sosok Umar bin Abdul Aziz. Pembelajaran kita hari ini akan mempelajari tentang apa anak-anak? Gaya kepemimpinan daripada Umar bin Abdul Aziz. Oke. Materi kita hari ini, capaian pembelajaran, target yang harus kalian capai hari ini adalah peserta didik atau anak-anak mampu menganalisis perkembangan Islam di masa Daulah Umayyah, meneladani peran ilmuwan muslim dalam menumbuhkan kreativitas jiwa pembelajaran, serta meneladani jiwa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian tujuan kita belajar siang hari ini apa? Yang pertama, menguraikan riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz. Ini yang berkaitan dengan biografi. Harus tahu profil beliau daripada Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Bin berarti putra laki-laki, berarti Umar putra Abdul Aziz. Yang kedua, mengidentifikasi kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Oke, yang selanjutnya menelaah kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan apa yang dibuat? Menguntungkan apa merugikan pada yang dipimpin dan rakyatnya? Yang terakhir adalah menganalisis kesederhanaan dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita mulai pembelajarannya, nanti dibagi dalam beberapa kelompok. Pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis problem based learning. Nanti anak-anak disuruh untuk memecahkan sebuah permasalahan. Semangat siang anak-anak? Siap, siap, siap. Semangat siang anak-anak? Siap, siap, siap. Moto kita Jerbasuki Mawakia. Nanti silakan dibentuk sesuai kelompoknya, bangkunya langsung dihadapkan seperti posisi diskusi. Yang pertama Ulin Hayatur Rafiqo, ada Mila Akmalia, Asyifa Najwa, Winda, dan juga Asyifa Julita Putri. Langsung dipersiapkan bangkunya secepat mungkin. Oke. Kemudian kelompok 2 itu LKP. Menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau Masehi dan wafat di Dahir Syab'an Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 720. Oke, sekarang sudah siap dengan LKPD-nya masing-masing kelompok? Sudah siap? Sudah. Segera diselesaikan dari berbagai sumber. Silakan cari informasi yang mungkin ada di buku, di materi, atau bisa langsung lihat ke video. Selesaikan secepat mungkin. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan masing-masing. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan berbagi tugas. Ada yang menulis, ada yang kemudian mencari referensi di buku, menggali lebih dalam lagi. Segera diselesaikan. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah mencari informasi yang terbaik? Sudah didiskusikan bersama kelompok? Oke, kali ini waktunya untuk presentasi, menyajikan hasil daripada penyelesaian masalah bersama kelompoknya masing-masing. Kira-kira kelompok berapa dulu yang mau presentasi ini? Kelompok mana? Kelompok mana anak-anak? Kelompok mana? Ayo, kelompok 1 dulu, tepuk tangan untuk Mbak Ulin dan teman-teman. Ayo, langsung maju semuanya ke sini.
Maju semuanya ke sini. Ayo. Ayo ke sini. Ke sini. Ayo. Oke. Nanti sebelum yang baca siapa? Mbak Ulin. Oke. Nanti di ya. Oke, perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang biografi singkat Umar bin Abdul Aziz. Oke, silakan dibacakan. Dekat saja mikrofonnya itu ya. Oke. Oke. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 683 Masehi. Dengan nama asli Umar bin Abdul Aziz atau biasa disebut Abu Hafs. Ia merupakan salah satu keturunan dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, dari jalur ibunya. Ada yang tahu ibunya bernama siapa? Laila Umi Hasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kebijakan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan benar, menetapkan hukum syariat secara serius dan sistematis, bekerja sama dengan ulama, yaitu Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar, memerintahkan Muhammad bin Muslim bin Syihah az-Zuhri untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Itu termasuk daripada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz. Oke, termasuk penulisan hadis kolaborasi dengan ulama ilmu hadis siapa tadi? Muhammad bin Muslim bin Muhammad bin Syihah Muslim az-Zuhri. Dan siapa? Muhammad bin Muslim Bin Syihah bin az-Zuhri. Syihah az-Zuhri, juga di bidang keagamaan, menghidupkan kembali ajaran Islam secara Serius. Misbahul Umam bisa segera ke depan bersama. Oke. Di LKPD-nya tadi penyelesaian masalahnya adalah tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang bisa diteladani di masa kini dan masa mendatang. Sampaikan pada teman-temannya. Yuk. Pertama, Umar bin Abdul Aziz memimpin dengan keadilan, dengan cara berlaku adil tanpa pandang bulu kepada semua rakyat. Dan kesederhanaan dengan menolak kemewahan demi mendekatkan diri dengan rakyat, serta transparansi dengan menguatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Mas Umam sudah memaparkan tentang poin-poinnya, tentang keteladanan yang diperoleh dari Umar bin Abdul Aziz, sosok pemimpin yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesederhanaan, transparansi, dan juga tentang tanggung jawab. Ada yang mau berkomentar? Oke, sudah. Kalau tidak, sedikit dari Pak Arif sarannya dari kelompok yang sudah mempresentasikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sampean ketika di depan mempresentasikan itu harus mampu mengendalikan diri kita dulu, ya. Kendalikan dirimu, kondisikan emosi, kamu bisa mengontrol semuanya. Semuanya akan baik-baik bila kita menjadi orang yang tenang dan kemudian cermat dalam mengambil keputusan. Dan ini harus dilatih agar anak-anak terbiasa melakukan public speaking. Ada di depan itu memang berat, tapi kalau dilatih insya Allah semuanya akan menjadi terbiasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya anak-anak. Luar biasa. Yuk. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah siap. Tadi tanggapannya luar biasa. Pak Arif berharap anak-anak bisa mengembangkan daripada materi ini, tidak hanya di kelas ini, tapi bisa dikembangkan di luar sekolah atau di luar pembelajaran kita terkait kepemimpinan dan keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Ayo yang terakhir dari yang kita pelajari mulai dari biografi, keteladanan,
Apa yang bisa kita simpulkan kira-kira? Siapa yang bisa? Yuk, Mbak Zahra ya. Coba disimpulkan daripada yang kita pelajari hari ini, Mbak Zahra, biar semuanya tahu mempelajari tentang banyak hal ini. Oke? Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan, kesederhanaan, transparansi, dan tanggung jawab. Pribadi yang sederhana, tak silau akan duniawi, dan memikirkan rakyatnya. Oke, itu kesimpulan yang didapat. Ayo, ada lagi mungkin dari peserta kelompok yang lain, dari keteladanan daripada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ayo kita simpulkan bersama-sama hasil belajar kita pagi hari tentang sosok daripada Umar bin Abdul Aziz dan karakter kepemimpinannya. Ayo, bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan, Kesederhanaan, transparansi, dan tanggung jawab. Ini yang harus bisa kita jadikan teladan di masa ini dan masa mendatang. Karena pemimpin memiliki peran penting makmur atau tidaknya masyarakat yang dipimpin, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, kesimpulannya seperti itu anak-anak ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah kita simpulkan bersama. Yang terakhir sekarang anak-anak adalah refleksi pembelajaran. Tahap akhir ini sudah di tahap akhir apa refleksi pembelajaran. Nanti juga ada pertanyaannya masing-masing untuk kelompok refleksinya. Coba kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oh, suara rumah ini. Ini ya. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke, siap. Langsung dikerjakan refleksi pembelajaran kita di akhir ini. Yuk. Perasaan hari ini setelah belajar sejarah kebudayaan Islam tentang apa? Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ayo. Oke, Mbak Rizka. Yuk. Setelah mendengar kisah beliau, saya merasa termotivasi akan kepemimpinannya. Dan saya merasa senang karena telah mendapatkan ilmu baru. Oke, senang mendapatkan ilmu baru. Apa anak-anak juga semuanya senang belajar hari ini? Nah. Kalau sudah senang, ini kunci kesuksesan. Semoga semuanya ke depan jadi anak sukses. Amin. Oke, selanjutnya refleksi kita adalah yang bisa kamu dapat dari ini. Itu belajar tentang apa saja? Yuk, kelompok berapa? 1. Kelompok 1, yuk. Mungkin mewakili refleksinya. Bisa mengetahui lebih dalam tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat dan pemerintahan. Agama, rakyat, dan kepemerintahan ini yang bisa dipelajari dari sosok Umar bin Abdul Aziz. Oke, mungkin ada kendala-kendala. Kendala apa anak-anak yang didapat ketika belajar hari ini? Mungkin, aduh Pak, waktunya sudah siang, lapar, dan sebagainya. Yuk, ada Mas Umam ya? Bisa refleksikan yuk. Ayo. Sejauh ini tidak ada kendala yang saya dapatkan. Pak Arif mengajar dengan baik dan jelas serta mudah untuk dipahami. Tapi pembelajaran agak sedikit terhambat karena ada beberapa murid yang kurang aktif selama pembelajaran berlangsung. Oke, ya. Ini mungkin kendalanya adalah beberapa siswa kalau dalam diskusi atau kelompok ini ada yang pasif gitu Mas Umam ya. Ini tadi tugasnya Mas Umam agar ke depan bisa mendorong temannya yang hari ini pasif, besok harus mulai menjadi yang aktif. Terakhir, yuk. Apa sih yang kalian kagumi dari sosok Umar bin Abdul Aziz? Figur yang menjadi teladan,
figur yang tinggalan moralnya, tinggalannya pada agama begitu luar biasa. Apa yang kalian kagumi? Yuk. Oke, Mas apa? Saya sangat kagum atas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang adil, bijaksana, dan selalu mementingkan rakyat. Yang dikagumi adalah keadilannya, Kebijaksanaannya, dan selalu mementingkan rakyat. selalu mementingkan kepentingan rakyat. Yang terakhir adalah tentang kesederhanaan dari sikap beliau. Kesederhanaannya dapat dilihat ketika apa, anak-anak? Mengembalikan seluruh hartanya ke Baitul Mal. Berarti dengan tujuan apa? Agar beliau lebih dekat kepada masyarakat. Saya sampaikan bahwa minggu depan materi yang akan kita pelajari adalah tentang kesolehan Umar bin Abdul Aziz, dilanjutkan dengan agenda yakni ulangan harian. Silakan anak-anak dibuka kembali bukunya, cari referensi baik di YouTube, di bacaan-bacaan internet ataupun buku cetak yang sudah ada untuk mempersiapkan materi selanjutnya tentang apa? Kesolehan Umar bin Abdul Aziz dan juga persiapan untuk ulangan harian. Oke anak-anak ya? Semangat siang anak-anak? Semangat siang anak-anak? Coba terakhir tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak sehat selalu, ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat berkah. Ya, terima kasih. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih anak-anak. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.